Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah ada guru-guru kita yang luar biasa, ada Ustadz Maulana samping kanan saya. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Oh, sehat. Alhamdulillah, semangat nih kayaknya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Habib apa kabar Habib? Sehat, alhamdulillah. Senang ya, kita udah bisa alhamdulillah nih gak pakai masker. Karena kita udah melakukan protokol kesehatan, kita udah swab dulu, alhamdulillah. Semangat Habib dong, semangat ya. Masya Allah. Makanya swab, kita udah booster. Betul. Ustaz Syam apa kabar Ustaz Syam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah, semangat dong. Baik jamaah, Masya Allah hari ini kita akan belajar lagi sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes I think about you, late nights wanting to hug you. Masya Allah, jamaah setiap orang pasti menginginkan yang namanya cinta sejati. Ya ini cinta yang tetap ada dalam keadaan apapun. Susah ataupun senang, lapang dan sempit, jelek dan rupawan. Cinta sejati ini merupakan cinta yang tumbuh bukan karena harta atau kebahagiaan semata. Namun cinta yang muncul karena rasa ingin menjaga dan melindungi serta ingin bersama sehidup semati di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baik jamaah, hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah berdua menua bersama. Waduh, pas banget nih. Sukses berdua menua bersama. Aduh, luar biasa. Ini saking semangatnya aku tuh jadi pengen buru-buru nanya nih sama Ustadz Maulana. Karena Ustadz Maulana paling berpengalaman nih kalau masalah ngomongin sukses. Meskipun ya definisi sukses itu kan beda-beda. Nah tadi kalau kita lihat tuh di tayangan ada seorang, mohon maaf ya, misalnya pasangan yang udah tua gitu ya, saling ngurus meskipun udah tua gitu. Lihat tulus banget kasih sayang dari seorang kakek kepada istrinya walaupun sang istri sedang terbaring kayaknya lagi sakit gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang pasangan nih, pasti kan semua orang pengen nih langgengnya itu sehidup, semati dan sesurga gitu ya. Pasangan yang seperti tadi kita lihat di VT. Nah pertanyaannya Ustadz, ketika sedang sakit kita pasti butuh dukungan dari orang terdekat. Nah gimana caranya nih supaya kita selalu sabar ketika mohon maaf misalnya pasangan kita diuji. Mohon penjelasannya guru, silakan. Ya, makasih banyak izin Habib, izin Sasam. Ingat ya, kalau sudah punya pasangan pasti kita akan memikirkan bukan hanya kesehatan kita tapi kesehatan pasangan. Saya sudah pernah mengalami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Satu hal buat kita, pujilah Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dari segala sesuatu apapun kita tetap memuji. Sekalipun sesuatu yang menurut kita ya Allah berat banget, ya Allah kasihan banget. Maka dalam hal ini ada cara bersabar menghadapi pasangan yang sakit. Waduh ya Allah, ini kita di hadapan pasangan yang sakit tidak boleh memperlihatkan kesedihan. Tidak boleh. Tidak boleh memperlihatkan kesedihan, perlihatkan semangat. Itu yang paling utama dulu. Ini praktek pribadi saya ya. Waktu saya hadapi istri saya hampir setahun sakitnya. Dari bulan Ramadan, ya dari September, ya taruh parah-parahnya itu. Aduh, itu kita tidak boleh memperlihatkan kesedihan. Ada apa-apa, biasa. Tapi dulu sedih banget. Nah, yang pertama sabar menghadapinya. Kemudian ridho akan ketentuan yang Allah berikan. Jadi sabar dalam pelaksanaannya, ridho dalam perasaannya. Perasaan ridho, aksinya sabar. Karena sabar itu tidak sekedar menunggu.
Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu ada usaha, cari pengobatan, bagaimana caranya dia sembuh, cari bahannya. Kalau tidak ada menampingi, bagaimana caranya supaya ada yang temenin. Itu kepada suami dimanapun berada. Kalau dalam hal ini istri yang sakit. Kalau bagaimana dengan suami yang sakit? Ya hilangkan beban suami supaya dia ada memicu untuk semangat itu. Kemudian apa lagi? Menjadikan ini adalah lahan ibadah dan lahan pahala. Jangan mengeluh, aduh gimana sih. Tidak, jadikan ini lahan pahala dan lahan ibadah. Dan bisa jadi ini adalah sebagai amanah. Ini istri saya adalah amanah dari Allah. Ini suami saya adalah amanah dari Allah. Kalau bukan saya yang rawat siapa lagi? Bukan kalau pasangan sakit ditinggal. Salah. Kalau perlu bawa ke London. Untuk berobat dong. Untuk berobat. Sakit kepala doang ke London ya. Jauh ya Ustaz. Ada teman saya. Oh iya. Sakit vertigo lari ke London. Iya. Kalau kita mah di puskesmas saja cukup ya. Sebagai amanah. Bahkan bisa jadi ini adalah ujian. Ujian kesetiaan. Dan yang paling hebat adalah belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Sekali lagi belajar. Kenapa ada masalah? Enggak. Ada yang merasa. Ada yang merasa. Masalah ke sana. Iya, karena ada teman saya curhat. Oh. Katanya, aduh istri saya sakit kepala, saya mau bawa ke London. Ya Allah, kita bawa ke... Beda Ustaz, vertigo sama sakit kepala. Oh beda? Beda lagi? Ustaz. Oh beda lagi? Beda Ustaz. Oh beda, baiklah aku gak tahu sih. Belajar dari kisah Nabi Ayub. Bagaimana Siti Rahma melayani suaminya. Bahkan maaf saya pinjam kata-kata ini. Sampai menjual rambutnya. Ini Siti Rahma ini cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Saking cantiknya Siti Rahma, bahkan rambutnya pun dibeli orang. Dalam satu riwayat, kenapa disebut Siti Rahma sampai tidak izin sama suami? Coba, sesuatu yang mungkin notabene-nya pelanggaran, beliau berusaha karena tidak ada lagi, nggak ada uang, nggak ada apa, habis. Terpaksa beliau menjual rambutnya dan tanpa seizin suaminya, sehingga Nabi Ayub pun maaf pinjam kata-kata ini. Kita tidak tahu ini rahasia di balik kisah ini, mohon maaf. Sampai Nabi Ayub marah kepada Siti Rahma. Jadi tetaplah setia mendampingi pasangan ketika dia sakit. Bukan Waduh, ditinggal. Ya Allah. Insya Allah juga dapat ganjaran dari Allah yang luar biasa ya kalau kita merawat. Siapa yang bersabar terhadap pasangannya, kalau dia wanita, maka mendapat pahala seperti pahala Ratu Asia. Allah. Siapa suami bersabar terhadap istrinya, maka mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub. Waduh, Itu Masya pahala. Allah, luar biasa. Nah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan juga, kesabaran jika kita sedang diuji, pasangan kita sedang sakit atau kita yang sedang sakit ya. Jadi vertigo beda dengan sakit kepala. Beda Ustaz. Saat itu permasalahannya beda. Gak jadi ke London karena vertigo. Oh, ini beda lagi. Tidak jadi ke London karena vertigo. Baik. Kirain sakit vertigo lalu ke Oh London. kan, Salah dengar persepsi. saya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Nah, kita bicara soal sukses bersama, menua bersama. Nah, saya mau ke Ustaz Syam nih. Iya, Ustaz Syam siap. mohon izin nih. Ini banyak juga nih istilah-istilah anak muda zaman sekarang gitu ya. Misalnya lagi ngedeketin pasangannya gitu terus bilang, "Kamu mau nggak sama aku? Kita mulai sama-sama dari nol gitu ya. Kita ngebangun semuanya gitu ya." Zaman sekarang kan banyak juga yang kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara menghadapi jika pasangan kita tidak mempunyai apa-apa namun yakin kalau dia tuh nantinya bakal sukses gitu, berpotensi untuk sukses nih. Mohon penjelasannya guru nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Thumma, Ustaz Maulana, Mas Fikdat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara mulai dari nol kita ingat SPBU gitu ya. Oh iya, Ini mulai dari nol ya Pak. Ada teman saya waktu kami mau melangsungkan pernikahan, kami
kami ingin melamar, beliau mengatakan kalau bisa mulai dari 100 kenapa harus dari 0 gitu ya. Oh, iya, Maka baik. cari yang 100, angka 100 biar gampang ke 1000-nya. Betul. Tapi belum tentu, tidak menjamin juga. Ada juga orang dari 0 cepat ke angka 1000, subhanallah. Maka itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menemani pasangan dari titik terendah menuju titik tertinggi ataupun menuju kesuksesan bersama, apa yang harus kita lakukan, bagaimana memotivasi diri kita sendiri, tidak lain dan tidak bukan dengan kesabaran. Dengan kesabaran yang kita miliki, akhirnya Allah akan membalas kesabaran tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi kesabaran itu unlimited pahalanya. Itu yang pertama, bayangkan pahala daripada kesabaran dan sadari pahala daripada kesabaran itu sendiri. Yang kedua, kata ulama, an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu bagaikan kendaraan dan kontrolernya adalah kesabaran itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu kita kecuali kesabaran. Maka kesabaran itu yang bisa mengendalikan kita. Orang sholat aja itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak ada tumak ninahnya. Orang puasa butuh kesabaran. Orang zakat butuh kesabaran. Harusnya bisa beli tas baru tapi harus keluarin zakat. Harusnya bisa beli ini tapi harus sedekah. Maka butuh kesabaran. Begitu pula berumah tangga. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Maka kesabaran itulah yang mengendalikan seseorang daripada nafsunya. Yang mungkin nafsu ini tidak pernah merasa cukup. Ya, nafsu la tashba'. Nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Maka dikatakan an-nafsu markabun. Manusia itu bagaikan kendaraan. Kalau di kendaraan ini tidak ada yang mengendalikannya, maka dia bisa mengalami kecelakaan. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak menyerah di titik terendah, maka katakan bahwasanya harus bersabar karena sabar inilah yang mengendalikannya. Yang ketiga, kalau berbicara daripada titik nol atau titik terendah seseorang, lalu ada orang yang mau datang menemaninya, ingat sabda Nabi SAW, pasangan itu dipilih karena ketampanannya, parasnya. Pasangan itu dipilih karena hartanya. Pasangan itu dipilih karena nasabnya. Dan pasangan itu dipilih karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka utamakan agamanya sehingga engkau akan bahagia. Kenapa? Kalau kita mengutamakan hartanya tidak mungkin bisa dari nol sama-sama. Kalau kita mengutamakan parasnya, kalau dia nanti menua bagaimana? Kalau kita mengutamakan keturunannya, nasabnya, kalau mungkin dia dikeluarkan dari keturunannya bagaimana? Tapi kalau kita mengutamakan agamanya, mungkin dia nggak punya duit sekarang, tapi karena kita bersabar, kita sadar akan agama, bisa jadi Allah memberikan hari esok yang lebih indah. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, luar biasa adem ya dengarnya gitu ya. Karena Insya benar Allah. juga sih ya, kalau misalnya kita melihat agamanya sama-sama dibimbing Betul, gitu ya. betul. Mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah kan insya Allah sudah dijamin juga oleh Allah masalah rezeki Insya ya. Allah. Masya Allah. Duh, luar biasa, seru sekali pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Habib nih. Habib, apa nih? Saya pernah dengar nih Bib, katanya di zaman Rasulullah Khadijah itu menghibahkan semua hartanya di jalan Allah hingga hartanya sama sekali nggak ada Betul. lagi tuh, tidak tersisa. Betul, dikasih semua buat Rasul, Betul. buat dakwah. Nah ini pas banget nih. Bagaimana ya mencontoh dan menerapkan di zaman sekarang nih apabila pasangan mengalami kekurangan harta dan mampu tetap menerima apa yang diberi walaupun cuma sedikit nih Bib. Masya Allah luar Ini biasa menarik. nih. Mohon Ya, penjelasannya Afwan silakan. Kang, Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli Sallallahu wa sallim alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Amin, guru-guru amin, ya kita. Allah, ya Rabbal Bisa alamin. diamalkan untuk diri kita, suami kita, Amin, istri amin. kita dan anak-anak kita. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, Amin, ya, ya Allah, ya Rabbal Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pasangan terbentur dengan masalah ekonominya. Nah kalau misalkan terbentur nih masalah. Yang pertama, kalau dia mempunyai rizki, bantu, kasih. Nggak jadi masalah. Karena apa? Karena bentuk sodako terhadap suaminya pahala yang besar. Sodako terhadap keluarganya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sebuah kebahagiaan, keberkahan, ketenangan, cinta dan kasih sayang
di dalam rumah tangga tersebut. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang istri yang bernama Siti Khadijah yang menyerahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenal bahwasanya menjadi siapa? Menjadi Ummul Mukminin, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Siti Khadijah adalah salah satu daripada penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang siap menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Siti Khadijah lebih dulu meninggal dunia. Oleh karena itu kita jadi manusia apabila kalau misalkan tidak punya rizki nih, seorang istri nggak punya rizki, support suaminya, kasih semangat kepadanya. Ayo kasih dia motivasi yang besar. Nggak apa-apa, hari ini nggak jadi masalah. Insya Allah bisa kakak atau abang ya kan atau akang besok dapat duit lagi insya Allah. Ayo berusaha, kasih semangat. Atau kalau nggak apa, doakan dia. Ini saya ajarkan doanya dari Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah setiap sholat subuh setelah salam beliau membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang bermanfaat ya Allah bagi diriku dan orang lain. Rizki yang halal, yang amal yang diterima di sisimu ya Allah. Dalam ganjaran yang sangat baik ya Allah. Dan ada doa lagi dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada doa lagi dibacakan setiap habis salat. Setiap habis salat 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah daripada yang haram, dan ya Allah cukupkanlah aku dengan karuniamu ya Allah dari bergantung pada selainmu. Hanya kepadamu ya Allah kami minta. Waduh, luar biasa. Kita udah dapat doanya dari Habib nih. Insya Allah kalau kita bacakan setiap hari ya kita dapat rezeki yang halal. Terus yang juga berkah. diberikan ridho oleh Allah. Nah itu Jadi yang habis penting. subuh 1 kali Habis dan subuh 1 sisanya 11 kali setiap habis sholat. 11 Insya kali Allah ya. banyak rezekinya berkah. Amin ya Allah. Nah Cukup. itu yang penting berkahnya tuh Bi, Masya Allah. Tapi mohon izin nih, ini ada yang bertanya nih, saya mewakili nih. Jadi ada teman saya gitu ya, udah cari pekerjaan udah lama gitu ya. Nah akhirnya dia tuh dapat pekerjaan yang memang dia mau. Tapi misalnya nih mau keluar negeri, kerjanya harus keluar negeri atau keluar kota gitu. Tapi kondisinya di rumahnya itu orang tuanya lagi sakit. Nah dia bingung nih, mana yang lebih penting nih. Dia mendapatkan impiannya keluar negeri, dapat kerjaan atau misalnya ngurus orang tuanya. Tapi yang anehnya orang tuanya malah seneng nih Bib pas begitu dengar anaknya dapat kerjaan. Nah kalau begitu Kang, berarti pasangan tersebut bisa menjaga satu sama lainnya walaupun ditinggal oleh anaknya. Oh gitu ya Bib? Iya. Masa sih Bib? Saya salut deh, saya jadi pengen tahu nih Bib gimana ya cara orang tuanya yang berumur dan ditinggal oleh anaknya tapi tetap harmonis. Tapi mungkin panjang ya kalau dibahas ya sekarang. Panjang, besok ya udah. aja. Wah jangan dong, Jangan sekarang. setelah yang satu ini ya. Baik jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.